Halo guys, di dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat animasi lip sync seperti gua sekarang ini yang kalian lihat. Nah, di sini kalian sebelumnya harus install aplikasi namanya Adobe Character Animator. Di sini waktu kalian pertama kali selesai install, kalian pencet aja yang ini, si chat. Di sini gue sarankan untuk mengedit sesuai dengan custom keinginan kalian. Kayak gua sekarang ini ya teman-teman. Caranya gimana? Kalian klik kanan, kalian edit original. Nah, di kalian edit original ini, sebelum ini nanti adalah muka si chat. Nah, di sini kalian ubah masing-masing ya per part, yaitu misalkan alis, mata, lalu juga mulut. Jadi di sini kalau untuk mulut kalian lebih ke scale ukuran mulut peletakannya aja sih teman-teman. Nah, di sini kayak contoh. Nah, ini keseluruhan. Ini terdiri dari ini alis, lalu nih kamu bisa lihat ya. Ini ada sedikit hidung. Kalau kamu perhatikan, sini ada mouth. Jadi mode itu ada macam-macam, yaitu tadi yang gue bilang. Di sini kalau kita drag down, ini ada banyak banget. Ini bentuk neutralnya. Ini ada kayak misalkan huruf lafal D dan segala macam. Nah, di sini gue minimize saja. Lalu ini untuk right eye, left eye, dan ini kalau ini kosong. Jadi ini cuman kelihatan kayak semacam dalamnya muka lah istilahnya. Oke. Nah, di sini kalau sudah, kalian jangan lupa kalian save di chat PSD ini, jadi kayak semacam override ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, itu cuman akan mengoverride chat PSD yang di projectnya. Nah, di sini kan gue udah karakter animator project ya, jadi dia nggak akan nimpa secara masternya. Oke, setelah kalian sudah setting sesuai keperluan kalian, ini bentuk avatar kalian lah kira-kira ya. Nah, jadi sini gue pengen nge-share dulu keunggulannya Adobe Character Animator ini apa sih? Sebenarnya kalian bisa gunain cara manual juga. Cuman kalau misalkan di sini durasi kalian panjang, misalkan sampai 1 jam, nah disitu kan otomatis lama ya ngedit-ngeditnya. Nah, di sini gue kasih tahu, di sini keunggulannya adalah dia bisa auto blink. Kalau kalian perhatiin, ini mata bisa kedip-kedip otomatis. Di sini ada salah satu kayak semacam pemrograman di mana kamu bisa setting dalam 1 menit, ini per menit dia bisa ngeblink atau ngekedip mata itu selama 8 kali atau lebih. Kamu bisa setting di sini. Lalu juga untuk blink durationnya kamu bisa setting, dan ini randomnessnya. Randomness artinya secara acak kapan aja dia ngeblink. Oke, nah ini untuk blink layersnya, ini dua mata, bisa sebelah mata aja atau misalkan dua-duanya sekaligus. Nah, ini kamu bisa lihat ya, beberapa kali dia kedip-kedip ya waktu gua ngomong seperti ini. Nah, di sini kamu kalau misalkan kalian juga bisa dibilang familiar dengan yang namanya Premiere Pro, ini ada namanya timeline teman-teman. Dimana kalau misalkan kamu pencet Alt di sini, Alt ke belakang itu zoom out, Alt scroll ke depan. Ini maksudnya gua ke belakang lagi, scroll ke belakang, zoom out, ke zoom ke depan. Nih Alt scrollnya ke depan. Kamu bisa geser-geser sesuai keperluan. Nah, di sini kamu juga bisa record. Lalu di sini untuk tombol yang ini teman-teman, kamu bisa lihat ini ada kayak tombol kamera. Nah, di sini dia bisa sebenarnya mengcapture gerakan kamu secara real time. Kalau misalkan kamu kedip-kedip atau kamu lagi nengok kiri kanan, dia juga bisa ngikutin. Jadi kalau kita perhatikan di sini baik lagi, dia sebenarnya bisa juga kayak semacam 3 dimensi atau sampai keseluruhan dari kepala sampai ke kaki seperti ini. Cuman di dalam video kali ini gua nggak akan bahas itu secara terperinci. Paling gua kasih garis-garis besarnya aja. Terus kalau misalkan satu lagi, ini fitur auto breath. Breath itu artinya maksudnya bernafas. Nah, di sini cuman gua nggak pakai. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai, kalian bisa cari-cari misalkan link referensinya di video YouTube yang lain ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut di sini. Kalau untuk kalian bahasa Indonesia, gue sarankan kalian harus ada sedikit modifikasi, yaitu di yang namanya F. Nah, jadi bagian mulut kalau waktu dia ngomong F, kalau gue rasakan kurang enak ya dipandang. Jadi di sini gue nolin teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini parameternya 1 semua sebelumnya. Nah, caranya gimana? Nah, misalkan kalian buka salah satu nih, misalkan huruf D ya. Jadi kan kalian pencet ini dulu, kalian pencet ke sini. Lalu pas ubah ke sini kalian close ini. Itu kalian close, maka ini akan dinyatakan sebagai 0. Nah, cuman di sini gue nggak mau, gue cuma contohin doang ke kalian, gue undo. Terus kalau kalian mau balik lagi ke scene yang hijau, kalian pencet yang ini teman-teman. Ini ada kayak semacam 2 parameter yang berbeda. Nah, sekarang kita akan namanya kayak semacam kasih keunggulan lainnya, yaitu dimana kamu bisa menggunakan ini secara real time juga capture-nya. Ini gue contoh. Ini gue akan taruh di sebelah kanan bawah ya, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kamu bisa lihat ya, termasuk real time yang di kanan sini ya teman-teman.
Jadi kalau misalkan kamu kayak sekarang gue gunakan untuk recording offline bisa, namun kalau misalkan mau streaming pun juga bisa dengan metode seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, untuk kebutuhan rekaman offline, kamu bisa menggunakan yang namanya rekaman suara. Jadi kamu bisa rekam di sini, misalkan tes 1 2 3. Gue kasih contoh aja ya. Jadi ada hitungan mundur. Tes 1 2 3 la 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 la. Kalau sudah kita ini, nah ini coba gue play dari sini ya. Tes 1 2 3 la 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 la. Nah, kamu bisa lihat ya, ini bisa terekam secara otomatis dan nanti kalian hasilnya kalian bisa ekspor. Cara ekspornya gimana? Seperti biasa ekspor, kamu bisa pakai media encoder bla 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 bla. Nah, di sini gue sarankan ke kalian untuk menggunakan yang namanya green screen. Kenapa? Sebenarnya kamu juga bisa menggunakan metode kayak semacam ini, kalau ini gue offin ya. Nah, ini kan layar putih ya awalnya. Jadi kalau layar putih ini sebenarnya kamu bisa ekspor seperti ini teman-teman, pakai width alpha. Nah, width alpha ini pengertiannya adalah belakangnya ini kayak transparan, jadi kamu bisa atur kapan aja. Cuman kelemahannya adalah hasil file size yang dihasilkan tuh besar banget. Jadi kalau misalnya durasi filenya panjang, menitnya, jadi itu bakal gede banget, ini hasilnya bisa bergiga-giga. Namun dengan konsep yang gue gunakan seperti ini, gue nyalain lalu gue ekspor seperti biasa, ekspornya yang ke media encoder aja. Ini relatif lebih singkat, walaupun memang nanti kita harus kasih chroma key atau buat ngilangin efek green screen inilah teman-teman. Ini saran dari gue yang pertama. Lalu untuk selanjutnya ini adalah contoh file rekaman yang udah gue rekam. Kita tinggal drag and drop aja, tarik ke sini, lalu nanti di sini kita tarik lagi ke bawah. Nah, dari sini pastikan kamu pencet salah satu dari ini teman-teman, tanda aktif. Lalu di sini kalau misalkan timeline kalian misalkan terlalu jauh, misalkan di sini, gue sarankan kalian bisa tarik secara gini, pelan-pelan ke menuju gini, atau kamu misalkan tarik seperti ini, kamu pencet Alt O. Jadi kamu menentukan batas akhir dari nanti dia mau buat lip syncnya. Nah, di sini kan belum ada lip sync kayak yang di bawah tadi ya, layernya. Nah, jadi ini sekarang kita akan buat, kita pencet salah satu dulu aja. Misalkan di sini kita pencet, lalu kalian pencet ke timeline, lalu kalian pencet compute lip sync tag from scene audio. Di sini relatif waktunya itu untuk renderingnya itu nggak gitu lama. Nah, teman-teman, ini hasilnya cepet banget kan, udah kelar. Nah, ini gua kasih contoh misalkan dari sini aja dulu ya. Oke, ini gua akan play. Kalian bisa lihat gimana kira-kira hasil penyihir yang sesuai dengan ramalan. Dalam perjalanannya itu, ia menemui penyihir wanita kakak beradik bernama Evanora dan Theodora. Dalam obrolannya dengan mereka, Oke, nah gua rasa sampai segini aja cukup. Nah, kamu bisa lihat ya. Jadi dengan kalau gua rasa sih dari tampilan ini nih teman-teman, memang sih nggak perfect banget, tapi so far ini sudah cukup membuat gua puas atau satisfaction ya. Secara ya kalau gua rasa akurasinya 85% lah. Daripada kalian harus ngerjain manual, mungkin nanti next video gua akan kasih contoh gimana cara ngerjain manual. Dan nanti mungkin di next video gua akan kasih tahu cara misalkan kalian membuat karakter animator seperti gua nih, avatar seperti gua nih. Prinsipnya kalian bisa sesuaiin avatar kalian sesuai keperluan kalian. Intinya ada kayak macam kepala, alis, mata, hidung, lalu sisanya mulut, ada template-nya sih dari dia otomatis. Jadi kalian tinggal atur scale-nya gini aja seperti ini. Dan saran gue tadi yang di F tadi, kalian harus nonaktifin karena itu kadang membuat tampilan mukanya jadi kurang fresh. Nah, segini aja kira-kira hasil ibaratnya video yang bisa gua kasih ke share ke kalian. Nah, menurut kalian gimana tentang video yang sudah kalian lihat ini? Kalau kalian rasa ini menarik, jangan lupa ya kalian kasih like dan share ya ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe ya. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo and have fun. Dadah.